kembali lagi bersama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku mau membahas tentang homeschooling lagi, yaitu mata pelajaran yang ke-6. Kita udah memasuki mata pelajaran tentang agama. Jadi untuk yang belum nonton video-video aku sebelumnya tentang homeschooling, bisa ditonton aja di playlist homeschooling. Aku akan membahas tentang pelajaran adab atau manners. Kenapa ini aku jadikan mata pelajaran khusus untuk anak usia dini? Karena menurut aku pelajaran ini sangat penting banget diberikan kepada si kecil dari mereka usia sedini mungkin. Mengajarkan mereka tata krama dan adab seperti di dalam hadis pun dahulukan adab sebelum ilmu gitu kan. Nah, ini penting banget untuk menumbuhkan rasa empati si kecil. Rasa empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain alami. Anak akan memahami dari sudut pandang semua orang yang ditemui sehingga ia tidak melulu memikirkan dirinya sendiri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bunda Pica dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan di video-video aku berikutnya. Untuk medianya, aku lebih ke buku-buku. Jadi di sini aku punya dua materi buku gitu yang membahas tentang adab atau good habit gitu ya. Nah, ini yang pertama aku akan bahas dari seri dari Ziyad Books. Jadi ini adalah adab kepada kedua orang tua dulu. Nah, di sini aku beli satu paket ini dia dengan tema jadi birrul walidain ya untuk kedua orang tua. Aku tidak menyakiti ayah dan bunda, aku patuh pada ayah dan bunda, aku mendoakan ayah dan bunda, dan aku membantu ayah dan bunda. Sebenarnya ini tuh cerita, buku cerita tentang kehidupan yang relate untuk anak-anak. Yang udah nonton videonya, aku pernah unboxing khusus tentang buku paket ini. Di situ detail yang Mams pengen sebelum membeli, mungkin pengen tahu gimana isi dari buku tersebut, Mams bisa ditonton aja di playlist aku atau di video-video aku yang judulnya tentang unboxing buku Birrul Walidain. Nah, ini intinya adalah dari buku ini anak belajar tentang bagaimana cara mereka memiliki adab kepada kedua orang tuanya. Menurut aku buku ini ringan banget dan relate banget untuk kehidupan si kecil yang anak jadi lebih mudah memahami dan dia juga mudah untuk bisa menerapkan seperti tokoh yang ada di buku-buku ini gitu. Dan buku yang kedua, tadi kan buku pertama tentang seri ya, ada 4. Nah, ini buku yang kedua ada tentang buku Mutabaah Good Habit for Kids. Sebenarnya untuk anak usia 5 tahun, tapi aku udah kasih si kecil anakku dari 2,5 tahun. Jadi ini tuh isinya nggak, kalau yang tadi kan serinya cuman lebih ke adab untuk satu ya, untuk satu orang gitu, maksudnya untuk kedua orang tua doang. Kalau yang ini ngebahas dalam kehidupan dia bersosialisasi dengan umum, dengan teman-temannya, dengan orang lain, dengan orang-orang yang ia temui atau di tempat-tempat umum. Nah, ini Mams bisa mengajarkan adab dengan menggunakan buku ini, karena sebenarnya tidak menggunakan buku pun sebenarnya kita juga bisa ngajarin mereka belajar adab, karena lebih mempraktekannya itu lebih ke kehidupan sehari-hari. Jadi kayak jatuhnya practical life juga kan ya. Cuman itu sebenarnya lebih kayak kesederhana-sederhana aja, kayak misalkan adab bagaimana mengucap terima kasih, minta tolong, permisi. Nah, itu kan sebenarnya jatuhnya ke practical life juga. Tapi kan ada beberapa di situasi dan kondisi yang kita tuh lupa kalau misalkan si kecil udah di tempat umum tapi kita lupa ngajarin si kecil atau ngasih tahu gitu kan. Untuk itu ada buku ini, kita bisa mengajarkan terlebih dahulu kepada si kecil sebelum mereka menemui situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka beradab gitu. Maksudnya bagaimana mereka berempati dengan situasi tersebut gitu. Jadi dia tuh ada banyak di sini. Di sini ada adab makan dan minum, rajin berolahraga, mencuci tangan, suka makan buah dan sayur, berkata baik, membiasakan antri, rajin mandi, rajin motong kuku, menggosok gigi, membuang sampah pada tempatnya, rajin bersedekah, bijak menggunakan gadget, rajin belajar, suka menabung, membantu sesama, adab kepada guru, disiplin, tidak suka terlambat, merapikan mainan, tidak mengompol, sayang hewan, rajin beribadah, dan lain sebagainya. Nah, ini juga pernah aku bahas tuntas di video tersendiri, jadi unboxing buku Good Habit. Isinya bagus menurut aku nih buku, jadi bukan cuma mengedukasi, dia ada pojok doanya, terus ada proyek kebaikan, ada tips-tipsnya. Nah, kalau misalkan untuk anak usia 3 tahun mungkin lebih diperkenalkan aja untuk penjelasannya aja ya, deskripsinya sama pojok doanya mungkin. Jadi setiap satu kali pertemuan belajar adab, Mams bisa bacain satu kebiasaan baik. Jadi ini ada kebiasaan baik ketiga, keempat, 5, 6 gitu-gitu. Nah, tadi kan orang tua banyak ya, Mams bisa dibacain buku satu setiap mata pelajaran satu, tapi yang udah-udah sih biasanya karena anak aku suka banget dibacain buku. Dia bisa satu kali belajar atau lagi kepengen baca buku bisa 4-4 yang habis harus diselesaikan gitu. Jadi bisa juga selain medianya buku, bisa juga dengan tontonan YouTube, cerita-cerita tentang anak-anak gitu ya, yang membahas tentang adab-adab gitu. Kan ke kehidupan sehari-hari aja. Jadi kalau misalkan ini habis membaca nih,
Biasanya misalkan aku habis membaca ngebahas tentang kebiasaan baik ke-10, misal bijak menggunakan gadget. Nah, ini udah aku bacain, relate banget sama kehidupannya dia yang besoknya misalkan, "Bunda, aku boleh minjam ini nggak handphone." Terus tapi inget ya, misalkan kemarin kan baru baca buku Good Habit, harus dibatasin 10 menit aja ya, atau 5 menit aja ya. Kalau Bunda bilang udah ya, nggak boleh berlebihan. Kan kemarin baru baca buku yang ngebahas tentang kebiasaan baik bijak menggunakan gadget. Atau kalau misalkan kayak motong kuku nih, misalkan di hari Jumat biasanya aku udah minta tolong nyuruh ayo potong kuku sama Bunda yuk. Ntar dulu misalkan gitu, dia lagi sibuk main apa atau apa gitu kan. Aku suka bilang, "Loh, kemarin katanya abis baca buku Good Habit, kemarin bilangnya iya ya kita kan harus rajin memotong kuku biar nggak panjang kotor." Iya, ada kumannya ntar kayak yang ada di buku misalkan kayak gitu. Terus dia jadi kayak, "Oh iya ya," gitu. "Ya udah ayo potong kukunya Bunda." Langsung kayak gitu. Jadi bagus banget menurut aku tuh paling suka belajar ngajarin adab karena mempermudah kita juga kan ya, Mams. Jadi nggak susah gitu untuk ngajarin si kecil kehidupan sehari-harinya dia. Jadi dia tuh nggak males karena dia inget, "Oh iya baru kemarin gue belajar ya, oh iya kemarin baru dikasih tahu kalau nggak motong kuku ini ntar tangannya kotor, banyak kumannya, bla bla bla, ntar sakit perut lagi aku." Nah kayak gitu-gitu kan. Udah, terus bundanya kepingin masuk. Sebentar, kita ke toko itu dulu yuk. Bunda pengen liatin itu loh, peralatan dapur. Terus si Zakianya bete. "Oh bunda kok ke situ sih?" katanya. "Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya, kayak Pica nih. Maunya kalau Pica kemana? Ke tempat mainan, ke tempat bermain." Harus apa sebelum makan? Harus apa? Cuci tangan. Iya, harus mencuci tangan pakai sabun. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat untuk mami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.